Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizallah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kumpulan bahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Kita sampai pada pasal penyempurna dari bab 2, di mana pada pasal ini ada beberapa pasal, yaitu 4 pasal ya. Di mana pasal yang pertama kisah pelajaran dari anak yang belajar kepada ahli sunnah, itu sebagai bentuk praktek atau penekanan dari bab 2 tentang kriteria guru yang dipilih. Yang pertama dari kalangan ahli sunnah. Kemudian kita menginjak pada pasal kedua dari pasal penyempurna bab 2, yaitu kisah pelajaran dari anak yang belajar Al-Quran kepada orang yang beramal dengannya dan paham tentang hukum-hukum serta tajwidnya. Nah, kalau dikaitkan dengan bab kedua tentang kriteria guru yang dipilih, ini adalah bentuk praktek kepada guru yang punya kemampuan ataupun sebaliknya. Sehingga bagaimana hasilnya kalau berguru kepada yang punya kemampuan, dan bagaimana hasilnya kalau berguru dengan yang tidak punya kemampuan ya. Kalau di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan itu diterangkan pada pasal yang kedua, yaitu taklimus sobi al-Qur'ana indal amil bihi al-alim bi ahkamihi wa tajwidihi. Kalau dibahasakan pada pasal kalian, itu adalah mengajarkan anak-anak Al-Quran kepada orang yang mengamalkan Al-Quran, kepada orang yang alim, orang yang berilmu tentang hukum-hukum Al-Quran dan tajwidnya. Itu intinya seperti itu. Tapi kalau di pasal kalian, kisah pelajaran dari anak belajar Al-Quran kepada orang yang beramal dengannya dan paham terhadap hukum-hukum dan tajwidnya ya. Di sini anak-anak itu kan masa kecil, itu hendaknya diajarkan kepada madrasah-madrasah ataupun guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, terutama membaca ya, kemudian menghafalnya, kan seperti itu. Masa-masa hifdz ya, masa-masa menghafal ya, masa-masa menghafal. Diterangkan di dalam kitab ini, yalzamu an yakuna muallimul qur'ani dha ilmin wa amalin bi ahkamihi wa tilawatihi wa tajwidihi wa lugatil arabiyah wa illa fala yu'man alaihi an yu'allama sibyan
an yu'allima asibyan, ya, atau yu'allama asibyanu al-khata' walahan fil qiraah wa huwa la ya'lamu li jahlihi wa qillati amalihi. Menjadi sebuah kelaziman atau keharusan bahwa pengajar Al-Quran itu yang dicari mesti dia punya ilmin, dia punya ilmu, dan dia juga mengamalkan ilmunya, wa amalin, dan yang dipunyai ilmunya itu tentang pertama hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian punya ilmu dan mengamalkan di dalam tilawahnya, hukum-hukum tilawah itu dia ketahui, juga di dalam tajwidnya, serta tidak kalah diperhatikan pula, ya, pentingnya yaitu bahasa Arab. Jadi pengajarnya itu selain dia bisa punya ilmu Al-Quran, mengamalkan hak-hak dari Al-Quran yang dibaca, itu juga tahu bahasa Arab. Wa illa, jikalau tidak demikian, maka tidak bisa dirasa aman padanya untuk kemudian diajarkan kepada anak itu nanti terjadi kesalahan, terjadi lahan di dalam bacaan, sementara dia tidak mengetahui karena memang gurunya nggak tahu dan sedikit daripada ilmunya, ya. Jadi apa yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa penting seorang guru yang dipilih itu punya kemahiran, termasuk kemahiran di dalam bahasa Arab, ya. Karena dahulu ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab, itu ada seorang A'rabi yang dia mengatakan, ya, man yukri'uni mimma anzalallahu ala Muhammadin, siapa yang bisa membacakan kepadaku dari apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka waktu itu dia mencari guru dan dapat. Fa'aqra'ahu rajulun baro'ah, maka ada seorang laki-laki itu kemudian mengajarkan, membacakan kepadanya surat Baro'ah. Maka dia membaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, pada lamnya itu dikasroh, artinya parah ini, bahwasanya Allah berlepas diri dari kalangan dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri dari Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Arabi ini berkata, auqad bari'allahu min rasulihi, apakah benar-benar Allah itu berlepas diri dari Rasulnya? In yakunillahu bari'an, ya, in yakunillahu bari'a min rasulihi fa ana abra'u minhu. Maka Arabi ini berkata, apa benar Allah itu berlepas diri dari Rasulnya? Kalau memang Allah itu dia berlepas diri dari Rasulnya, ya saya ikut juga, aku juga akan berlepas diri dari Rasulnya, karena dibaca wa rasulihi gitu loh. Maka berita ini sampai kepada Umar, perkataan Arabi ini sampai kepada Umar. Kemudian ditanya oleh Umar, karena ini perkara penting, berlepas diri kepada Rasulullah, barok kepada Rasul itu bukan urusan kecil, ya Arabi, atabra'u min Rasulillah alaihi salatu wassalam, wahai Arabi, kamu berlepas diri dari Rasulullah, ya. Maka Arabi ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, inni qadimtu al-Madinah, wahai Amirul Mukminin, saya itu tinggal di Madinah, saya menempat di Madinah, sementara aku nggak punya ilmu tentang Al-Quran. Maka aku meminta kepada orang Madinah, siapa yang bisa membacakan kepadaku Al-Quran. Maka orang ini, lelaki ini, membacakan kepadaku surat Baro'ah, anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi,
Ya. Kemudian aku berkata, apakah benar Allah itu berlepas diri dari Rasulnya? Kalau memang Allah itu berlepas diri dari Rasulnya, ya saya juga ikut berlepas diri darinya. Maka Umar kemudian mengatakan, laisa hakadha ya A'rabi, enggak seperti itu bacaannya, ya. Fa kaifa hiya ya Amirul Mukminin, lalu bagaimana bacaannya wahai Amirul Mukminin? Kemudian Amirul Mukminin membacakan annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu, ya, dibaca wa rasuluhu pakai dhammah marfu, ya. Bahasanya Allah berlepas diri dari orang musyrik, demikian pula Rasulnya juga berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Maka A'rabi pun berkata, wa ana wallahi abra'u mimma bari Allahu wa rasuluhu minhu. Kemudian A'rabi ini mengatakan, dan saya demi Allah akan berlepas diri dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan tidak boleh membacakan Al-Quran kecuali alimun bilughah, dia orang alim tentang bahasa Arab. Jadi tidak sekedar dia hafal Quran, tidak sekedar dia punya hafalan, tidak sekedar dia bisa membaca, tapi juga adalah apa? Alimun bilughah, dia alim bahasa Arab. Wa amara Abul Aswad fawaddo'an nahwa. Kemudian beliau merintahkan kepada Abul Aswad, kemudian Abul Aswad ini membahas ilmu nahwu, ya. Jadi penting gitu loh, ya, penting perkara ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu perihal kalau belajar itu bukan kepada orang yang punya ilmu, ya, bukan kepada orang yang mengamalkannya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Permisalan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka ini tidaklah memikulnya, maksudnya tidak mengamalkannya. Itu permisalnya seperti himar, seperti keledai yang dia memikul kitab-kitab tebal, lembaran-lembaran kitab tebal. Amat jelek permisalan kaum yang mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, dan Allah dia tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan kepada Yahudi. Mereka itu memikul Taurat. Namun mereka itu sebenarnya tidak memikulnya. Enggak memikul sebenarnya. Maksud memikul sebenarnya itu mengamalkannya. Jadi hanya sekedar dipikul tapi enggak diamalkan gitu loh. Enggak diamalkan. Mereka punya apa? Di situ ada bekal tapi tidak diamalkan. Permisalnya seperti himar yang memikul kitab-kitab tebal, ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang firman Allah ini, yaqulu ta'ala damman lil yahudil ladzina utu taurata wa hamaluha lil amali biha tsumma lam ya'malu biha misluhum fidzalika kamasalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala berfirman untuk mencela, dikarenakan mencela orang-orang Yahudi yang mereka itu diberi kitab Taurat, ya, yang mana mereka itu membawa kitab Taurat itu agar supaya mereka beramal dengan kitab tersebut. Kemudian mereka tidak mau mengamalkannya, maka permisalan bagi mereka itu sebagaimana Allah sebutkan seperti permisalannya himar. Himar itu keledai yang dia memikul kitab-kitab tebal, ya, yaitu kama salil himari idza hammala kutuban la yatrima fiha. Yaitu permisalannya seperti himar. Himar itu kalau dia membawa kitab-kitab di gendongannya atau di punggungnya, ya dia tidak tahu
isi kitabnya apa. Karena himar nggak bisa baca Taurat, nggak bisa baca tulis, nggak akan tahu. Ya, fahuwa yahmiluha hamlan hisiyan, ya. Jadi orang yang dimisalkan seperti ini dia sekedar membawa, ya, membawa beban, membawa bawaan yang sekedar hisian saja, sekedar membawa saja. La yadrima alaih, dia tidak tahu apa yang ada di dalam kitab tersebut, apa yang mesti kemudian ditunaikan di kitab tersebut. Maka diterangkan wa kadzalika haula'i fi hamlihim alkitab alladzi utuhu wa hafidhuhu lafzan walam yatafahhamuhu wala amilu bimuqtadahu bal awwaluhu wa harrafuhu wa baddaluhu fahum asfa'u halan minal hamir. Demikian pula mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka ini membawa kitab yang diberikan kepada mereka, ya, didatangkan untuk mereka. Mereka menghafalnya dengan lafaz-lafaznya, hafal lafaznya tapi nggak paham, hafal lafaznya tapi nggak paham. Nah, kalau nggak paham bagaimana bisa mengamalkan? Maka mereka nggak akan mengamalkan konsekuensi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Taurat tersebut. Bahkan mereka mentakwil-takwilnya, merubah-rubahnya, merubah maknanya, mereka menggantinya, sampai kemudian mereka mengatakan Uzair anak Allah, kan seperti itu. Maka mereka itu adalah lebih, atau mereka itu adalah sejelek-jelek keadaannya itu, atau lebih jelek keadaannya dibandingkan seekor keledai. Ini di kaum muslimin ada enggak? Ada. Punya pondok tahfidz, gitu. Tapi karena nggak paham apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, sehingga berbagai macam pelanggaran itu dilakukan secara terang-terangan, ya. Yang kita kadang heran seperti itu loh, ya, kita heran. Dikenal misalnya pondok tahfidz, tapi pada waktu mengadakan acara pernikahan itu mewahnya luar biasa, semua yang hadir bersolek semua, laki-laki maupun perempuan, termasuk di situ juga ustadz yang dianggap ustadzahnya. Nah, padahal punya pondok di situ, pondoknya tahfidz, ya, pondoknya tahfidz. Ini kan aneh gitu loh, ya, berarti tidak paham tentang masalah tersebut. Kenapa? Li'anal himar la fahman lahu, karena himar itu tidak punya pemahaman, tidak punya kefahaman. Wa haula'i lahum fuhumun lam yastamiluha, ya. Sementara kalau mereka yang punya kitab tersebut itu punya pemahaman, namun tidak mereka gunakan, ya, kefahaman tersebut mereka tidak gunakan. Walihadza qala ta'ala fil ayatil ukhra, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ulaika kal an'ami bal hum adall, ya, ulaika humul ghafilun. Oleh karena itu Allah berfirman di tempat yang lain, mereka itu seperti binatang, ya, seperti hewan, binatang ternak, bahkan lebih jelek, bal hum adall, lebih jelek. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi maksud dari menghafal Al-Quran itu tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ, tetapi dipelajari hukum-hukumnya, ya. Oleh karena itu antara hafal dengan faham itu lebih utama faham, ya, lebih utama faham. Makanya sanad sanad itu utama. Seorang dia punya sanad bacaan Al-Quran, sanad hadis, itu utama. Tapi masih lebih utama kefahaman. Sehingga kalau misalnya orang tidak punya sanad, tapi dia pernah belajar dan dia faham, karena kalau sanad itu kan nanti dari guru-gurunya diberi sanad, kamu gini ya, gini. Kalau ilmu itu orang kadang belajar ilmu belum tentu dikasih sanad, ya. Belum tentu dikasih sanad, ya. Seorang misalnya belajar apa hadis gitu loh, makna hadis, bahasa fikih dan lain sebagainya, itu belum tentu dikasih sanad. Ini hadisnya tak kasih sanad kamu, kan enggak. Misalnya kitab fikih Umdatul Ahkam pernah belajar, tapi dia belum pernah mendapatkan sanadnya gitu loh.
menghafal, kan sanad itu ada syarat-syaratnya. Atau hadisnya yang dia hafal itu enggak, misalnya hadisnya riwayat Imam Bukhari, dia enggak punya sanad sampai Imam Bukhari, tapi dia pernah berguru kepada orang yang sambung sanadnya, pemahamannya dia dapat. Kadang seperti itu. Makanya jangan terlalu mengagung-agungkan sanad ya. Bahwa lurusnya pemahaman itu lebih utama daripada sanad. Ya, lebih utama dari sana. Kalau hari ini kita kadang sok heran ya, lihat sering ini sanadnya demikian, sanadnya ini sanad itu bagus gitu, sanad itu bagus, tapi sanad itu perlu diteliti, sanadnya itu sanad ali atau sanad apa nazil, sanad yang tinggi atau sanad yang rendah. Ya, saya punya murid dulu ya, saya punya murid itu dia berguru nyari hafalan Al-Quran itu pada seorang yang punya sanad. Kemudian saya tanya sanadnya seperti apa gitu, kan ada ya. Dia bersikukuh untuk berguru, padahal yang digurui ini dia punya catatan pemahaman dari si manhaj gitu, nggak ringan. Waktu saya suruh untuk keluar belajar, nggak mau ya, dia marah, nggak mau ya, karena dia nggak paham sanad itu apa, antara pemahaman dengan sanad itu apa, dia nggak paham ya. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian saya anjurkan, kalau kamu mau nyari sanad yang lebih bersih, bahkan lebih tinggi kedudukannya, ada si fulan. Kenapa kamu nyari di sana? Karena memang sebagian dari orang itu membuat tertarik dengan menyampaikan sanad, sementara dia bukan dari kalangan ahli sunnah ya. Ada pemikiran-pemikiran yang tercampur dengan pemikiran yang cenderung sering mencerca, mencela, saling menentang pemerintah. Ini ada pembahasan gitu, secara manhaji ada pembahasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelek, amat jelek permisalan kaum yang mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Artinya orang dia hafal Taurat tapi tidak mengamalkan, bahkan merubah-rubahnya, bahkan menggantinya. Ini termasuk dari orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah ya. Dan Allah Ta'ala dia tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kenapa? Tidak diberi petunjuk. Masalahnya petunjuk sudah ada di hadapannya, dia tolak. Jadi di sini Allah menyesatkan. Allah tidak memberikan petunjuk itu bukan karena Allah melakukannya tanpa sebab, tapi karena kaum tersebut memang memilih dirinya sendiri untuk sesat. Akhirnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada pada resum kalian itu Abdullah bin Mas'ud ya. Wan Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala yambaki li hamilil qur'ani an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun wa binaharihi idzan nasu mufritun idza nasu muftirun, bukan mufritun ya, idzan nasu muftirun ya. Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun wa bibukaihi idzan nasu yadhakun wa bisamtihi idzan nasu yukhallitun wa bi khusu'ihi idzan nasu yakhtalun wa yanbaghi li hamilil qur'anan yakuna baqiyan mahzunan haliman hakiman sakitan wa la yanbaghi li hamilil qur'ani an yakuna qala Ibnu Abi Syaibah dzakara kalimatan la sokhaban wala soyahan wala hadidan. Nah, yang penting dibaca aja cepet, tidak apa-apa. Yang penting terjemahnya di sini ini kan udah ada. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, selayaknya bagi para pengusung Al-Quran yang bawa Al-Quran, bahwa dia itu dikenali di malam harinya pada saat manusia tidur. Maksudnya apa? Dia bangun malam, sholat malam. Dan sholat malamnya orang yang memegang Al-Quran itu enggak main-main. Di antara sahabat yang memegang Al-Quran siapa? Pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ahli tafsir, hafal Quran, ahli tafsir. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud,
Kemudian yang ketiga Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu dia pemegang rahasia Nabi. Ketiga-tiganya ini pernah mencoba sholat bersama Nabi di malam yang berbeda. Di malam yang berbeda. Maka Nabi di situ membaca surat Al-Baqarah. Di dalam riwayat Muslim ada, di dalam riwayat Abu Dawud, kemudian Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Jadi Imam Muslim di dalam Sahihnya, Imam Muslim ada meriwayatkan. Dan kesemuanya menyebutkan seputar tata cara sholat malamnya Nabi. Maka di antara sholat malam ini disebutkan bacanya surat Al-Baqarah setelah selesai surat An-Nisa. Setelah selesai surat An-Nisa membaca surat Ali Imran. Itu klenger. Dan di situ diterangkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, tidaklah lewat Rasulullah, tidaklah marat bihi ayatul rahmah illa yas'al. Tidaklah Rasulullah bertemu dengan ayat rahmat kecuali beliau berdoa. Ya, tidaklah bertemu dengan ayat adab kecuali Nabi ista'adza minha atau ista'adza billah bihi minha atau minhu. Tidaklah bertemu dengan ayat adab kecuali Nabi minta perlindungan kepada Allah dari adab tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan cuma 2, tapi sebagian riwayat mengatakan tidaklah Nabi membaca ataupun lewat padanya itu bertemu ayat tasbih kecuali beliau sabbah, beliau bertasbih. Diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh Utsaimin, tatkala membaca 3 ayat ini, yaitu ayat rahmat, ayat adab, kemudian yang ketiga ayat tasbih, itu Nabi berdoa minta perlindungan dan bertasbih. Berarti kan makin panjang sholatnya, dan memang secara asal sholat malam itu disyariatkan panjang. Berarti kalau yang mungkin sholat panjang itu siapa? Orang yang hafalan Al-Quran, bukan orang yang hafalannya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tidak mungkin. Sehingga orang yang hafal Al-Quran itu memang gandengannya sholat malam. Tapi kalau orang berilmu beda. Orang berilmu itu sibuk murojaah ilmu, sibuk menghafal ilmu. Seperti Abu Hurairah itu, beliau sibuk menghafal hadis, sehingga sholat malamnya cuma sebentar sebelum tidur. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang sholatnya malamnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, atau hanya witir saja bahkan 1 rakaat. Makanya seperti sahabat Abu Hurairah, karena sering menghafal hadis, beliau tidak dianjurkan oleh Nabi untuk sholat di sepertiga malam terakhir, untuk bangun malam tahajud, enggak. Tapi Abu Hurairah diwasiati oleh Nabi untuk witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur, artinya waktu yang paling banyak dia murojaah. Ya, makanya ini sudah ada masing-masingnya ya. Ya kalau Nabi nggak usah ditanya ya. Nabi itu ya berilmu, ilmunya luar biasa, hafalan Al-Quran. Makanya Nabi itu pernah semalam suntuk nggak tidur, tapi hanya beberapa kali atau 1 kali mungkin. Dari ba'da Isya beliau bangun, beliau tidak tidur sampai menjelang subuh. Itu beliau pernah lakukan. Nggak usah ditanya bagusnya seperti apa sholatnya. Tapi itu tidak dilakukan terus-menerus. Karena kalau tiru-tiru tidak ada yang mampu gitu loh. Mesti klenger gitu loh. Wong sepertiga malam saja udah klenger, apalagi sampai dari awal malam sampai akhir malam. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikenali di malam harinya pada saat manusia tidur. Maksudnya dia, orang lain tidur, dia bangun malam. Mau pilih jalur mana? Hafal Quran saja. Orang yang berilmu, karena orang berilmu ya beda lagi pembahasannya ya. Dan bisa dikenali di siang harinya di saat manusia berbuka. Artinya tidak berpuasa. Orang hafal Quran itu diam, siangnya banyak berpuasa. Lainnya banyak berpuasa. Nah, kemudian bisa dikenali dengan sedihnya di saat manusia gembira. Manusia itu seneng, orang hafal Quran itu sebaliknya.
Karena dia tahu apa yang ada dalam isi Al-Quran, tahu. Orang akan bergembira. Bergembira itu boleh. Termasuk dari perkara yang dicintai oleh Allah, itu nampaknya asar dari nikmat Allah. Dunia itu secara asal tidak dicela. Ingat, celaan terhadap dunia itu bukan karena zatnya dunia, tapi celaan kepada dunia itu karena di dunia itulah manusia dia banyak berlaku mungkar, mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Adapun dunia kok dicela itu nggak nalar, karena dunia itu nikmat Allah. Bagaimana mungkin nikmat Allah dicela? Nggak mungkin. Tetapi misalnya kemudian ada orang ya dicela, ya memang dunia itu melalaikan. Dunia itu melalaikan. Terbukti banyak manusia nggak sholat, manusia nggak ngaji karena dunia. Sekarang kita tanya, sebenarnya karena dunianya atau karena manusianya? Karena manusianya. Dunia secara zat itu tidaklah tercela. Adanya malam, adanya siang, adanya di dalam dunia itu emas, adanya barang tambang, adanya berbagai macam kenikmatan dunia. Itu secara asal nggak tercela. Tapi tercelanya sikap manusia terhadap dunia, itulah yang menjadikan dunia kemudian tercela. Sehingga hakikatnya yang dicela itu adalah perbuatan manusia dan bukan dunia. Ini yang harus dipahami agar supaya orang nggak salah mensikapi dunia. Nah, jadi saat manusia dengan sedih, di saat manusia gembira, ya. Orang itu ya kalau dapat harta yang sangat banyak itu biasanya gembiranya luar biasa. Tapi kalau orang punya hafalan Quran itu beda. Dia beda. Dia gembiranya itu pada hal-hal yang dia ketahui dari isi yang ada di dalam Al-Quran. Makanya pernah ada orang bertanya seperti ini, apakah Rasulullah itu, katanya Rasulullah itu pernah berdoa minta miskin. Tapi kalau Rasulullah menyembelih sembelihan itu sampai 100 ekor unta. Bagaimana ini? Berarti kan dia kaya gitu. Ya. Dia bertanya seperti itu. Bagaimana ini? Hadis yang menyebutkan Nabi SAW minta miskin itu hadisnya dhaif. Memang Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib, tapi para ulama mengatakan itu hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu di beberapa tempat yang lain itu menganjurkan untuk untuk kaum muslimin tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin, sehingga dilarang untuk sedekah berwasiat melebihi sepertiga. Juga di sebagian tempat beliau mengajarkan mendoakan kekayaan bagi sahabatnya, di antaranya Anas bin Malik. Itu disabdakan Nabi, kelak kamu akan menjadi orang kaya, banyak anaknya, ya. Dan waktu itu Anas bin Malik kaya raya. Juga Nabiullah Muhammad SAW pernah meminta, itu permintaan sekedar hajat kebutuhan beliau. Artinya hajatnya beliau kalau pengen sedekah, pas butuh, sedekahnya itu sampai besar, diberi rezeki yang luas. Tapi kalau pas tidak butuh, beliau dikasih sebaliknya. Itu pun beliau masih menganggap luas, tidak sempit ya. Dan kalau kita lihat, tatkala Nabiullah melihat ada orang-orang musyrik Mekah yang kemudian masuk Islam, baru masuk Islam, maka beliau dikasih oleh Allah rezeki itu satu lembah di antara dua gunung, atau bahkan diterangkan dua lembah. Itu diberikan kepada orang-orang kaya raya, diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, sampai beliau dan para sahabat nggak mendapatkan apa-apa. Muhajirin Ansor nggak dapat apa-apa, tapi hasilnya mereka mantap masuk Islam. Tapi di saat tidak butuh seperti itu, Nabi pulang ke rumah, tanya pada istrinya, ada apa? Ada yang bisa aku makan? Maka ternyata istri-istrinya hanya mengatakan, hanya ada air. Maka Nabi langsung bersabda, idan fa ini soimun. Yo, kalau seperti itu aku tak puasa saja. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi dikasih kekurangan, tetapi apakah sekedar kekurangan? Tidak. Tapi adanya berlaku hukum pensyariatan bolehnya untuk niat itu di siang hari, ya sudah masuk matahari naik,
tatkala tidak sebelumnya belum makan boleh meneruskan untuk puasa sunat. Sehingga di situ Allah takdirkan dalam posisi yang sangat miskin itu untuk sebuah syariat, tidak sekedar apa? Tidak sekedar kekurangan, tapi pensyariatan. Yang ini sampai berlaku sampai hari kiamat. Ini ilmu. Nah, seperti itu. Dan keberadaan Nabi itu sering seperti itu. Bahkan terkadang digunakan untuk apa? Menampakkan keutamaan sahabat. Nabi pernah kedatangan tamu, tidak ada sesuatu apapun bisa untuk menjamu, maka Nabi berkhutbah, siapa yang akan memuliakan tamuku? Maka ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Akhirnya dijamulah tamu tersebut, sementara dia hanya punya makanan untuk dirinya, anaknya dan istrinya makan malam. Tamunya datang ke sana, lampunya diarahkan ke arah tamunya, kemudian dipersilahkan makan. Orang yang sahabat yang menerima tamu pura-pura makan. Kalau bahasanya kita klontang-klontreng gitu, klontang-klontreng pakai piring seolah-olah makan padahal nggak makan. Hey, ini sahabat, ini muridnya Nabi. Lah kalau muridnya Nabi kayak gini, nabinya kayak apa? Kan gitu kan. Jadi ada pensyariatan bagi umatnya. Ternyata umatnya punya kemuliaan seperti ini. Suatu saat ada seorang sahabat itu saking laparnya, itu kan diganjel perutnya itu dengan satu batu. Kemudian dia ngadu, ya Rasulullah saya lapar. Ditampakkanlah di perutnya itu satu batu. Maka Nabi kemudian menampakkan, dibukalah gamisnya. Ternyata di situ ada 3 batu diganjal di perutnya. Artinya apa? Betapa Rasul SAW itu sampai ngalami seperti itu. Nah, kalau cerita Nabi seperti itu, malah jadi kita itu sangat malu ya sebagai umat Rasulullah. Karena apa? Karena kita itu cukup, lebih dari cukup gitu loh. Lebih dari cukup. Ya. Kalau di zaman Nabi itu kalau berdakwah dilempari batu, kalau di zaman kita kalau berdakwah itu dilempari banyak ya, dilempari makanan, dilempari uang kan gitu. Nah, ini bedanya gitu loh. Kualitas keimanan kita itu jauh sekali gitu loh. Ya. Nah, kemudian ya, kalau bisa cari guru yang seperti ini, sulitnya setengah mati ini. Ya, nyari guru seperti ini istilahnya apa? Jajah desa milang kori. Itu nggak bakal dapat gitu loh. Guru-guru seperti ini sangat susah sekali. Ya, wong guru aja dikasih gaji sedikit aja udah teriaknya ke sana kemari ya. 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 Walaupun hafal Quran. Ataupun apal Quran ya, itu nyari guru-guru yang tulus seperti ini susah gitu. Kemudian bisa dikenali pula dengan menangisnya di saat manusia tertawa, di saat manusia tertawa ya. Kemudian bisa dikenali dengan diamnya di saat manusia kacau pembicaraannya. Tatkala manusia ngalor ngidul ngomong, dia diam, dia nggak suka ngikuti alur ya. Ya, saya itu punya majelis takhosus ya, punya takhosus. Nah, gara-gara waktu saya bicara kadang sok nyopir gitu, sok nyopir. Wah, saya kalau pas ziarah kan ada murid-murid itu nyopir itu, kadang nyopir ngantalkan anak ya. Akhirnya saya bicara nyopir itu, saya tidak bicara mobil tapi punya nyopir. Murid-murid saya itu langsung bicara tentang mobil Innova yang Reborn atau yang macam-macam itu, yang saya dengar aja itu saya nggak paham apa itu gitu. Malah setelah itu ngomong tentang harga mobil yang mahal-mahal itu, akhirnya saya mau nyambung gimana, nggak nyambung ya, akhirnya diam cuma baca dikit, memperhatikan gitu. Ini kita dapati di majelis takhosus gitu. Majelis takhosus di masjid gitu loh. Tapi bagaimana, kita nggak juga katakan haram hukumnya kan, enggak juga. Kita nggak katakan hukumnya haram, tapi kalau kita punya ilmu agama walaupun sedikit, itu sudah nggak nyambung nanti, menjadi nggak nyambung ya. Jadi kalau hafal Al-Quran kok tahu kenal mobil Ferrari gitu loh, kayak ya anaknya yang sering nganjurkan sedekah itu aneh gitu loh. Ini bukanlah akhlak daripada hamil Quran atau hamalatul Quran, bukan akhlak dari orang-orang yang memegang Al-Quran ya. Dari sejak saya kenal dulu orang-orang yang hafal Al-Quran itu rata-rata lugu, orangnya lugu-lugu, kayak nggak tahu dunia.
Ibaratnya membedakan uang 5.000 dengan 50.000 nggak tahu gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, dikasih makanan yang sederhana atau makanan yang enak, itu kalau pas diajak ngobrol itu kayak nggak nyambung. Ini makanan enak itu, makai makanan sedikit saja, makanan yang nggak begitu di pandangan manusia nggak enak, dia mengatakan enak. Jadi itu yang kami lihat dari orang-orang, ya, dari orang-orang. Ya. Kemudian dengan khusyuknya di saat manusia menyombongkan diri, di saat manusia menyombongkan diri, dia kemudian khusyuk, sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran sudah ada di dadanya, sehingga sudah selayaknya bagi para pengusung pembawa Al-Quran untuk menjadi orang yang menangis. Dia bersedih hati, kemudian dia lembut, ya, dan dia berhikmah bijaksana, dan orang yang pendiam, dan tidak sepantasnya pengusung Al-Quran. Kemudian Ibnu Abi Syaibah, di sini saya lihat dulu mana tadi, ya, yaitu Ibnu Abi Syaibah menyebutkan beberapa kalimat, ya, yang intinya apa? Penghasung Al-Quran bukan orang yang tukang teriak, bukan orang yang bikin gaduh, tidak pula orang yang bersuara tinggi, dan tidak pula orang yang sifatnya keras. Inilah asar dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud itu adalah hamilul Quran. Dia seorang ahli Al-Quran, tahu hukum-hukum Al-Quran, dan beliau seorang yang alim. Kira-kira gimana ini? Nah, lihat seperti ini, ya. Makanya kalau orang misalnya hafal Al-Quran kok tidak seperti itu, biasanya hafalan Qurannya hilang. Al-Qurannya hilang. Coba kalau misalnya ada orang pernah hafal Quran, kemudian dia kehidupannya glamor, coba suruh menghafal saja, paling dia hanya hafal beberapa juz saja, tidak akan mungkin, ya, mesti akan ada sesuatu yang hilang. Nah, jam berapa itu? Sudah 46 ya. Itu sudah istilahnya jajah desa milangkori gitu. Tadi kok golek yo angel tenan, golek yo angel tenan itu. Nyari susah, maka kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak dapat ya sudah carilah yang minimal. Artinya kalau maksimalnya enggak dapat, ya carilah yang minimal. Itu pun yang minimal itu jumlahnya juga sangat sedikit gitu loh. Ya. Makanya kalau ada di satu kampung atau satu, pemerintah itu sebenarnya bagus ya, punya program di setiap kecamatan ada orang hafal Quran. Dana dari Kemenak itu ada program itu. Dananya juga nggak sedikit, banyak pemerintah itu. Tapi amat disayangkan ya, program-program seperti itu memang kurang bersinergi. Ya, kurang bersinergi. Sehingga justru yang kita dapati tidak demikian ya, tidak demikian. Dan kita lihat juga dari kalangan kaum muslimin sendiri, penghormatan terhadap itu tuh kurang. Kalau di satu kampung, satu kecamatan ada profesor doktor gitu, itu mesti akan menghormati sekali. Nggak peduli profesor doktornya itu ngomong kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada sholat 5 waktu misalnya, nggak peduli, tetap dihormati, dijadikan pengajar, ya, gajinya gede ya, seperti itu. Ya, namun kalau dia berucap tentang agama, mulutnya kayak comberan. Ya benar, memang mulutnya kayak, bahkan lebih jelek dari comberan. Karena comberan itu kadang ada faedahnya. Comberan itu di situ bisa hidup belut. Nah, kalau belut ditangkap, bisa untuk masak, bisa untuk lauk. Nah, kalau dia yang mau diambil apanya? Tidak ada. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Raja Ibni Haywah rahimahullah taala qala alladhi yu'allimu walada Yazid ibni Muawiyah li Muawiyah radhiyallahu taala anhu qad ulima min waladi Yazid kadza wa kadza al-Qur'an. Faqala Muawiyah radhiyallahu taala anhu inna aghra ad-dalalati atau aghra ya ad-dalalati ar-rajulu yaqra'ul Qur'an atau yukri'ul Qur'an la yafqah fihi
fayu'allimuhu as-sabi wal mar'ata wal abda fayujadiluna bihi ahlal ilm. Dari Raja' bin Haywah rahimahullah ta'ala, dia berkata, telah berkata orang yang mengajari Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu dia adalah raja, seorang raja dari Bani Umayyah, raja kedua. Karena raja pertama itu sahabat Nabi, Muawiyah namanya, dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi. Jadi orang yang mengajari Yazid bin Muawiyah itu berkata kepada Muawiyah, benar-benar Yazid anaknya, ya, anaknya Yazid, benar-benar anaknya Yazid itu sudah diajarkan demikian-demikian dari Al-Quran. Artinya yang diajarkan adalah cucunya Muawiyah, karena dia pengajar dari anaknya Yazid, gitu. Ya, maka Muawiyah pun berkata, sungguhnya orang yang paling menyesatkan itu orang yang dia membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, namun dia tidak faham apa yang dia ajarkan. Dia mengajari anak kecil, mengajari wanita, mengajari budak, kemudian hasilnya justru yang diajari itu kemudian dengan ilmu Al-Quran tersebut membantah para ulama, karena sudah menyangka dirinya ulama, kan gitu kan, menyangka dirinya ulama. Makanya kalian lihat terjadinya berbagai macam fitnah itu bukan dari kalangan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Khawarij itu mereka adalah ahlul Quran, nggak sembarangan bacaan Al-Quran, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sahabat Nabi yaitu Muawiyah tahu bahwa mengajarkan Al-Quran itu tidak sekedar itu, tetapi perlu untuk memahamkan. Contoh sederhana saja saat ini, ya. Saat ini Allah menyebutkan wa idza ja'ahum amrum minal amni awul khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Misalnya satu ayat saja, ya, amdekan datang kepada mereka, wa in ja'ahum, ya, andaikan datang kepada mereka itu satu berita, satu perkara yang menyangkut rasa aman dan rasa takut, mereka langsung menyebarkannya, langsung disebarkan, ini sudah aman, ya. Takut, menakutkan, langsung disebarkan. Takut misalnya tahun ini akan muncul Dajjal, ya. Sebarkan, seluruh dunia takut, seluruh Indonesia takut. Oh, tahun ini, oh, akan. Padahal Nabi yang mengabarkan akan muncul Dajjal dan tidak pernah mengatakan tahun sekian. Jadi peramal, kan? Ya. Tahun ini akan muncul ini, Imam Mahdi, rasa aman, rasa takut, dan disebarkan langsung. Ya. Sehingga dengan khobar-khobar tersebut menjadikan kurang percaya dengan, oh, pemerintah itu besok akan tumbang, begini-begini, ayo siap bikin khilafah. Akhirnya seperti itu. Ya. Akhirnya nggak menghormati pemimpin yang ada. Nah, ini kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, itu rasa aman. Demikian pula rasa takut. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul, kepada ulama, mereka kembalikan kepada siapa? Kepada ulil amri. Niscaya orang yang bisa menyimpulkan mana maslahat dan mana mafsadat akan mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Ya. Negara kita, contoh sederhana negara kita itu sejak bulan Maret tahun 2019 itu dinyatakan COVID masuk Indonesia, dan pemerintah menyatakan ini perlu untuk kita perangi, kan gitu, nah perangi, dan sampai saat ini belum dicabut, mengatakan aman. Tapi berapa banyak orang yang kemudian tahu-tahu bikin, oh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah rapat-rapat gitu, deng, disebar di video-video. Ini kita sampai pusing gitu lihat, kok kayak gini cara bersikapnya gitu. Ya. Tanpa dilihat di Saudi itu seperti apa. Di Saudi itu vaksinnya booster semua. Kelasnya booster semua, bukan kelas non booster. Ini yang pertama, itu pun minimal 3 kali. Kemudian apa? Ya.
kemudian sudah sekian persen, mendekati 100%, kemudian dari grafik tidak peningkatan, sudah tidak ada pengembangan menyembang ini. Kemudian kalau ada orang mau masuk sana, mesti sudah vaksin booster dan dikarantina berapa hari. Lah kok kita yang tidak ada aturan seperti itu kok langsung mau terapkan, ketemu pirang perkara. Ini ketemu berapa perkara gitu loh. Nah, karena kenapa saya ngomong seperti ini ya? Karena saya dikirimi WA kayak gitu sering gitu loh. Sampai ini kok sampai kayak gini ya. Ya karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu bahwa di dalam hal menyatakan rasa aman dan rasa takut itu adalah dikembalikan kepada ulama, demikian pula penguasa kaum muslimin. Dan ulama itu dilihat siapa? Ulama tentu kelasnya seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, itulah ulama. Ya. Bukan yang apa yang ngomong enggak ada apa? Enggak ada panduannya atau enggak ada nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu untuk diperhatikan ya. Ini saja yang bisa disampaikan untuk sore ini karena waktu sudah menginjak pukul berapa itu? 5:05. Maka kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Abu Tis Enggal Suprantara hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, itu sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa online maupun offline yang mau bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Kami silakan. Ada pertanyaan di grup Ustaz? Ada. Di grup ada pertanyaan. Sebentar. Oh ya, di grup ini Bismillah. Assalamualaikum. Afan izin bertanya, ingin meminta kiat-kiat bagaimana agar bisa mengurangi jam tidur malam dan tidak mengantuk ketika sholat malam juga pada siang harinya. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ya. Ada satu amalan yang sederhana, yang itu tidak cuma berfaedah di waktu malam, demikian pula siang, yaitu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam kepada dua orang ya, yaitu putri beliau dan suaminya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu ya, dan Fatimah ya binti Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau ini datang kepada Nabi ya, datang kepada Nabi, tapi Nabi waktu itu tidak ada. Yang ada adalah istri beliau, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sana beliau menyampaikan ingin minta khotim, seorang pelayan ya. Kenapa? Karena beratnya Fatimah radhiyallahu taala anha untuk menggiling gandum dan juga untuk mengangkat air, bukan menimba air ya, mengangkat air ya. Maka di sana karena tidak ada Rasulullah, pesan kepada ibunda Aisyah, dan ini sebagai seorang ibu tiri ya, itu tidak kemudian tetap disampaikan permintaan putranya, termasuk akhlak dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi kemudian mendatangi Fatimah, menunjukkan bahwa permintaannya disampaikan dan tidak melarang kepada suaminya untuk menunaikan makan. Biasanya kalau ibu tiri kadang mau anak tirinya, kadang sok dihalangi gitu seperti itu. Ini enggak. Nabi datang. Nabi datangnya di waktu malam hari dalam keadaan putri beliau dan Ali itu sudah ada di kamar mau tidur. Kemudian Nabi masuk rumah, ditemui, kemudian Nabi mengajarkan
tentang yang sering dikatakan dzikir Fatimah, yaitu tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Maka Nabi menyebutkan itu lebih baik dibandingkan kamu amalkan sebelum tidur, itu lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan seorang pelayan karena ya. Maka di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diamalkan oleh pasang suami istri ini, sampai dikisahkan Ali radhiyallahu taala anhu itu nggak pernah meninggalkan walaupun dalam peperangan. Di saat beliau perang Siffin, dalam kondisi yang genting, itu beliau mau tidur tetap membaca itu, sehingga tubuhnya menjadi tangkas. Di situ diterangkan oleh para ulama ada dua sebab yang menjadikan seorang itu sehat, tangkas. Yang pertama, dzikir. Artinya kalau orang itu dia banyak mengingat Allah secara lebih khusus di kala mau tidur, itu badannya mesti akan kuat dan sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengambil sebab kauni qadari. Itu kan sebab syar'i atau sebab ilahi. Ini sebab kauni qadari, tidur. Jadi orang itu kalau mau seger, ya tidur saja. Nah, kebanyakan kita itu cuma ngambil satu sebab saja, tidurnya. Bukan ngambil sebab ini yang kauniyah qadariyah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak kantuk, itu memang ada beberapa dzikir ya. Kalau seorang dia bangun malam, kemudian dia berzikir, ada dzikir, yaitu dzikirnya di situ ada penyebutan tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalian lihat aja di pembahasan Hisnul Muslim ada. Kemudian setelah itu dia wudu, dia wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka keutamanya kubilat sholatuhu, diterima sholatnya. Jadi orang bangun malam kemudian seperti itu, wudu kemudian sholat, maka akan diterima sholatnya. Ya, diterima sholatnya menunjukkan ketulusan orang tersebut di saat beramal. Kemudian terkadang ada orang dia bangun malam, kan ada doa pada waktu mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kadang ada keadaan di mana orang malam-malam bangun tidur, mungkin ke belakang, mau balik lagi ke tempat tidur. Maka di saat balik itu hendak diajarkan oleh Nabi untuk izarnya dikebutkan itu di tempat tidur, izar. Dan cara mengebutkannya itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Kemudian dia langsung berbaring berdoa dengan doa apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi, ya, wabika arfa'uhu fa in amsaka nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfad bima tahfadu bihi ibadaka solihin. Ini doa. Jadi kalau mau balik lagi tidur lagi gitu, doa itu. Ya, dengan doa yang dimaklumi dengan doa itu, ya. Hanya dengan menyebut nama Engkau wahai Robku, aku letakkan lambungku ini. Ya, dan dengan pertolonganmu, dengan menyebut namamu, dengan pertolonganmu hamba bangun. Nanti hamba bangun. Ini tidur kan? Nanti bangun gitu. Untuk bangun mengangkat lambungku. Kemudian dikatakan apabila engkau menahan jiwaku, maksudnya dimatikan, maka rahmatilah jiwaku. Namun apabila engkau melepaskannya sehingga menjadi hidup lagi, bangun, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba engkau yang soleh. Dari doa tersebut, kalau menjaga seperti hamba soleh, nanti kalau bangun itu langsung taat. Mudah-mudahan di situ kemudian bisa bangun malam, dia kemudian bisa sibuk untuk bisa sibuk untuk sholat malam. Tetapi kalau memang dia itu bagiannya bukan di sini, dia sibuk murojaah, ya sebelum witir saja, sebelum witir. Karena murojaah itu berat ya. Ya, kalau dari pengalaman itu ya, murojaah itu rata-rata ya sampai jam 12 lah. Tidur bisa jam 10 malam itu sudah Masya Allah. Tapi kebanyakan biasanya jam 11, jam 12 atau bahkan jam lebih daripada jam 12 untuk menyibukkan, untuk menjaga ini ilmu murojaah ini, untuk memahami ini ya. Kalau orang punya ilmu nggak pernah murojaah, itu namanya bunuh diri, karena dia akan berkata tanpa ilmu.
ya, akan berkata tanpa ilmu, ya. Jadi kalau kalian itu ada dianjurkan oleh guru kalian murojaah, jangan disangka gurunya nggak murojaah ya, mesti murojaah, bisa murojaah, dia murojaah. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, ya. Sementara kalau siang harinya gimana? Siang harinya tidur qailulah, cukup insya Allah. Ya, kiatnya itu saja. Ya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Atau ada yang tanya lagi? Enggak. Taib, kami berikan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abid Inggar Subhanallah Habibullah Ta'ala atas jawaban yang berikan. Kami berikan juga jazakallahu khairan kepada penanya, ya dengan sebab beliau kami bisa mendapatkan faedah. Dan para peserta kamu sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana berada. Kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu seksi penutupan. Saya selaku pembawa acara dan memiliki panitia, apabila banyak kekurangan mohon maaf, dan kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.